yaitu tentang pengukuran dan kinematika gerak lurus. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukuran. Yang pertama, alat ukur panjang. Alat ukur panjang, cara pembacaannya yaitu angka skala utama, kemudian ditambah dengan skala terkecil dengan dikali dengan angka skala nanius. Nah, untuk alat ukur panjang ini ada jangka sorong, mikrometer sekup, penggaris, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat ukur massa. Yang pertama ada neraca analitis dua lengan berfungsi untuk mengukur massa benda dengan ketelitian 0,1 gram. Dan yang kedua ada neraca Ohaus. Ini kegunaannya untuk mengukur benda atau logam dalam praktik laboratorium dengan ketelitian 0,1 gram juga. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Yang pertama ada stopwatch dan yang kedua ada arloji. Stopwatch mempunyai ketelitian 0,1 detik dan arloji pun sama. Next ada angka penting. Jadi angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Sebagai contoh 25.000. Nah, itu adalah dua angka penting. Next, ada besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Kemudian, satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, definisi dari besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Contohnya dapat dilihat di tabel, ini ada panjang, massa, suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain ya. Bisa langsung dilihat aja. Dan untuk besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada kecepatan, percepatan, gaya berat, daya, tekanan, usaha, momentum, luas. Nah, ini juga untuk penjelasan lebih lengkapnya itu dapat dilihat di tabel ya. Dan untuk selanjutnya ada dimensi. Dimensi yaitu cara besaran-besaran tersebut tersusun atas besaran pokoknya. Contohnya panjang itu dengan satuan meter itu dimensinya adalah L. Dan yang terakhir itu ada besaran vektor. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai besar, nilai, dan arah. Sebagai contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Nah, yang terakhir itu ada besaran vektor. Jadi besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, untuk pembahasan hari ini kita cukup sampai di sini. Oh ya, jangan lupa buat subscribe, like, sama share ya, supaya materi ini bermanfaat. Oke, thank you. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Dan next materi kita bahas di video selanjutnya ya. See you.